Oke, kita mulai. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang baru masuk, silahkan nyalakan kameranya ya. Karena kita kan belum saling kenal gitu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairul Afdol. Saya salah satu dosen pertukaran pelajar Nusantara, pertukaran mahasiswa Nusantara lebih tepatnya. Saya itu pengajar di salah satu universitas swasta, Universitas Islam Riau, yang ada di Provinsi Riau. Di sini ada yang baru dengar nama Riau? Atau pas modul Nusantara saya dengar ya? Sudah, Pak. Kira-kira Provinsi Riau di mana? Di Sumatera kalau nggak salah, Pak. Kalau nggak salah ya. Ada yang pernah ke Riau? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ada yang pernah ke Riau ya? Nah, itu yang saya sayangkan. Tapi kalau saya lihat di sini, di grup WhatsApp, kalau saya sudah pernah semua ke kota kalian. Malang, Madiun, apa lagi nih? Unsud di Purwokerto kan ya? UPI, Bandung. Nah, saya sebagai salah satu dosen di Universitas Islam Riau, prodi saya adalah teknik perminyakan. Saya backgroundnya sih memang ilmu teknik kimia di Sumatera Utara, kemudian di Universitas Indonesia. Nah, sekarang mengajar di teknik perminyakan. Mungkin itu perkenalan dari saya. Ada yang ingin kalian tanyakan tentang saya dulu? Saya pikir kita bisa lebih lebih luas ya komunikasinya, tidak kaku seperti ini. Kalau tidak ada, mungkin saya lanjutkan. Mungkin kemarin ada info dari temannya kalau kita sudah telat 2 pekan, katanya kan begitu. Kita sudah telat 2 pekan karena sudah ada dosen yang sudah menyelenggarakan pertukaran mahasiswa ini secara online. Nah, petunjuk teknisnya dari Dikti memang dianjurkan untuk offline, tetapi dalam kondisi tertentu bisa saja dilaksanakan secara online begitu. Cuman saya sayang ke kaliannya, karena apapun ceritanya ini adalah program pertukaran mahasiswa. Lah kalian cuma di rumah saja, itu yang saya sayangkan begitu. Sedangkan dana untuk penyelenggaraan ini sudah diakomodir semua kan ya. Kalau dari diktinya sudah ada instruksi ke mahasiswanya belum? Saya ingin tahu dulu untuk penyelenggaraan ini. Apakah wajib online atau bagaimana informasi yang kalian dapat? Ahmad. Kurang jelas, Pak, kalau dari diktinya sendiri ke mahasiswanya mungkin. Oh, tidak ada ya. Iya, Pak. Izin jawab, Bapak. Arianti, silakan. Ya, jadi kalau setahu saya disesuaikan kembali ke universitasnya, Bapak. Karena ada sebagian yang sudah mulai offline di bulan depan nanti. Seperti Universitas Jambi, teman saya ada info akan berangkat bulan depan. Seperti itu. Terkait teknis keberangkatannya bagaimana Arianti dengan temannya? Kita share saja di sini. Untuk caranya belum tahu jelas sih, Pak. Cuma kemarin dia sudah sempat urus segala berkasnya.
dari surat perizinan orang tua sampai dari kampus asal juga. Oke, saya lihat kalian semua dari Jawa ya, dari Pulau Jawa maksudnya. Kalau di Kota Pekanbaru itu kota lokasinya Universitas Islam Riau, itu menurut surat edaran rektor baru kemarin saya lihat itu statusnya sudah level 2 PPKM-nya. Kalau kalian status Jawa bagaimana? Atau khususnya kota-kota masing-masing yang paling tinggi, ada yang masih di level 4 di sana? Tidak, Renti ya? Izin Yang lain? jawab, Bapak. Oke. Di Siti. sini, ya, perkenalkan dulu. Sekarang gini aja dulu. Kita skip dulu, perkenalan dulu aja. Satu persatu. Dimulai dari Siti nih. Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Siti Fatimah, saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas PGRI Madiun. Terima kasih. Oke, dari Madiun. Lanjut yang lain. Margi. Baik, Pak. Ya. Perkenalkan, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Margi Winata. Saya dari Universitas PGRI Kanjuran Malang. Pendidikan Bahasa Inggris, Pak. Prodinya apa, Margi? Bahasa Inggris. Jadi saya lihat banyak juga yang bahasa Inggris tadi. Nur Aini. Baik, terima kasih Bapak. Perkenalkan, saya Nur Aini Hidayati, biasa dipanggil Hida. Saya dari Universitas PGRI Madiun dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Terima kasih. Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Diah Wiyati Kusumaning Tias dari Universitas PGRI Semarang, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Terima kasih Bapak. Taufan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufan Mayuning Dido. Saya dari Universitas PGRI Semarang, Prodi PGSD. Oke. Rianti. Ya, sambung salam teman-teman dan Bapak. Mohon izin perkenalan. Saya Arianti Putri Firdaus, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Pendidikan Indonesia Kanda Serang. Dari Serang ya. Mira. Maria ya. Maria lupa. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Maria Ulfa Dwi Safarani dari Prodi PG PAUD, Universitas Pendidikan Indonesia, kampus di Purwakarta. Purwakarta ya? Iya Pak. Mira Fatmawati. Saya Pak. Oke. Silakan Mira. Ini perkenalan Pak. Iya. Silakan nyalakan dulu kameranya. Iya. Ini perkenalan ya Pak. Silakan nyalakan dulu. Oh maaf Pak, nggak bisa on cam, sinyalnya agak susah soalnya. Oke, silakan. Ya, perkenalkan, nama saya Mira Fatmawati dari Universitas Jenderal Sudirman. Purwokerto ya? Iya, Purwokerto Pak. Selanjutnya Risnanda. Atau Wilda. Mana namanya Wilda? Baik Pak, perkenalkan nama saya Wilda Thoyiba dari Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan PG PAUD Kampus Cibiru Pak. Cibiru di mana?
Bandung, Pak. Cibiru, Bandung. Oh, di Bandung. Oh, di Bandung. Oke. Oke, sudah semua berarti ya. Saya belum, Pak. Oke, silakan. Anwar, oh ya. Iya, Pak. Perkenalkan, nama saya Anwar dari Universitas Pancasila. Prodinya S1 Akuntansi. Terima kasih. Universitas Pancasila ya. Saya dulu tinggal di Lenteng Agung beberapa tahun gitu. Sekarang sudah menetap di Pekanbaru. Oke, kita kembali lagi ke topik tadi. Sebenarnya saya itu merasa tidak nyaman dengan kondisi seperti ini. Apalagi yang seharusnya kalian itu hadir di sini begitu. Cuman karena level PPKM dan kadang ada kampus, termasuk kampus saya sendiri, UIR itu, salah satu kampus yang saya lihat yang bingung menetapkan apakah kondisi kita ini memungkinkan untuk daring atau luring seperti itu. Nah, itu yang saya bingung. Kemudian, di samping itu juga yang harus kalian tahu, pendanaan program ini dari Dikti itu belum ada sampai ke saya sampai saat ini begitu. Jadi toh kalau seandainya kita lakukan secara luar jaringan, kalian datang ke Riau ke UIR, hari ini saya juga bakal bingung mendanai bagaimana proses ini bisa dilakukan begitu. Karena memang nggak ada dana sama sekali begitu. Nah, kemarin saya sudah koordinasi dengan PIC kampus. Sarannya untuk sementara karena ini di di luar rencana kita dilakukan secara online saja dulu. Cuman yang saya ingin ini kan sampaikan mungkin ada beberapa nanti modul yang harusnya itu kita ke lapangan begitu. Itu bakal kalau seandainya ya itu nanti di tengah jalan diputuskan untuk luring, itu kalian artinya harus datang ke Riau begitu. Toh juga sampai di Riau kondisinya nanti ketika kalian kita anggap saja dana yang sudah keluar dari Dikti, kita anggap saja berarti kita tidak bisa sepenuhnya ke lapangan sesuai dengan modul yang sudah saya ajukan tersebut begitu. Itu kelemahannya. Cuman mungkin nanti bisa mungkin di beberapa sesi kita tutup itu gitu. Tapi mengingat ini tidak ada kejelasan, maka dalam 1 hari 2 hari ini saya putuskan kita untuk luar jaringan dulu. Daring dulu seperti itu. Mungkin untuk kalian sudah bisa akses pada Dikti kan ya? Ya, sudah bisa, Pak. Sudah, Pak. Nah, di situ kalian sudah bisa lihat modul-modul apa saja kan ya? Iya, Pak. Iya, Pak, sudah bisa. Berarti semua modul yang aktif ini bisa kalian lihat? Bisa, Pak. Bisa, Pak, 25 modul aktif. Oke, ada 25 modul aktif. Nah, contoh ini yang kita di modul awal ini adalah kunjungan ke Candi Muara Takus. Nah, Candi Muara Takus itu candi satu-satunya mungkin yang ada di Riau. Karena saya tidak ingat ada lagi, mungkin di Jambi mungkin ada juga. Cuman di Sumatera itu yang paling besar ini Candi Muara Takus. Nah, kemudian yang ini yang ke lapangan ya. Kemudian ada ke Museum Sejarah Riau untuk modul kedua. Kalau modul ketiga saya pikir bisa secara online.
Kemudian yang keempat, kunjungan ke Istana Siak, kunjungan ke Masjid Agung An-Nur. Begitu. Kemudian ada bedah film kita bisa juga lakukan secara online. Kalian di sini sudah pernah nonton film 47 Ronin itu? Belum pernah, Pak. Belum pernah, Pak. Belum ada yang pernah Belum nonton? pernah. Belum. Gitu ya. Oke, bagus kalau begitu. Jadi nanti bisa kita lihat bareng. Kemudian perenungan kayak talk show ini mungkin nanti kita bisa online juga dengan mengundang pemateri apa tentang kebinekaan dari tokoh-tokoh yang ada Riau. Mungkin nanti ada dari tokoh KNPI, ketua KNPI, atau apa namanya, tokoh-tokoh yang pernah berjasa di Riau seperti itu. Nah, artinya beberapa nanti pastinya menunggu dana itu turun dari Dikti dan juga pemberangkatan kalian untuk datang ke Riau. Nah, beberapa pastinya sudah kepotong seperti itu. Nah, itu saya jelaskan di awal dulu begitu. Karena di pengarahan Dikti sebelumnya kemarin juga disebutkan modul ini tidak menutup kemungkinan kalau sudah dilaksanakan secara online, tidak menutup kemungkinan nanti juga dilaksanakan secara offline begitu. Di tengah jalan kalian sudah datang ke lokasi begitu. Itu Dikti tidak menutup kemungkinan untuk itu gitu. Cuman kalau seandainya modul ini tidak saya laksanakan atau tidak saya mulai di minggu ini, maka untuk pelaporan nanti saya yang bakal sulit untuk melakukannya begitu. Karena modul ini, asalkan kalian tahu, sudah ada pelaporannya di bulan November. Ini sudah mau masuk, ini sudah minggu keempat bulan September kan. Artinya laporan itu diminta 2 bulan lagi, Oktober, November. Begitu kondisinya. Makanya saya putuskan walaupun proses pengambilan video ini pakai dana pribadi dulu seperti itu. Kemudian terkait ininya platform yang digunakan sesuai dengan instruksi dan petunjuk teknis kemarin yang disampaikan Dikti, ada 2. Yang pertama platform online, meeting online seperti ini, satu bisa jadi Google Meet atau Zoom Meeting. Cuman saya nggak berani pakai Zoom Meeting dulu, saya nggak berani berbayar di Zoom Meetingnya begitu untuk menghemat kondisi keuangan saya sekarang begitu. Karena ini digunakan dana pribadi dulu ya. Kemudian untuk ininya nanti apa namanya kunjungan ke lapangannya, contohnya ini ke Candi Muara Takus modul pertama, mungkin saya akan mengunggahnya video tersebut di platform YouTube seperti itu. Hal yang dibenarkan dalam petunjuk teknis kemarin adalah membuat YouTube video sendiri yang diupload di kanal YouTube seperti itu dosennya. Yang tidak dibolehkan itu ya seperti yang saya contohkan di sini. Di sini kan saya melingkan kanal YouTube CNN kan ya. Seperti itu. Tapi itu saya lakukan untuk supaya kalian bisa melihat gambaran apa sih sebenarnya target kultur yang akan kita jumpai seperti itu sih kenapa saya buat. Cuma nanti dalam prosesnya ketika modul ini mulai, maka video ini saya akan ganti begitu. Saya akan ganti video ini dengan video yang saya buat tersebut begitu. Kemudian untuk
untuk presence-nya atau absennya, saya akan minta kalian di setiap modul ini, membuat rangkuman. Coba saya buka ya. Membuat rangkuman dari video yang saya buat itu, begitu, untuk yang kebinekaan. Kemudian untuk yang untuk yang talk show dan lain sebagainya itu, yang kita lakukan secara online begini, nanti kalian bisa membuat semacam rangkuman juga terhadap materi yang disampaikan oleh pemateri tersebut, begitu. Mungkin untuk teknisnya seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kemarin, ada yang menyampaikan di WA grup, jangan hari Minggu. Nah, saya juga, kenapa saya gunakan platform YouTube? Saya juga ingin menghemat waktu kalian. Kalian di sini kuliah di kampus ada? Ada, Bapak. Ada mata kuliah Double. yang semua. Kalau seandainya ini diminta offline nanti bagaimana? Nanti yang Kalau kampus seandainya asal itu daring, Pak. oleh kampus. Kenapa? Nanti kalau kita ke UIR itu kampus asalnya daring, Pak. Oh begitu. Oke. Yeah. Nah, itu. Kalian juga ikut mata kuliah PM, apa namanya? Kampus mengajar, bukan. Yang program dikti itu juga. Ikut enggak, nggak? Bapak. Yang Ada kampus yang ikut, mengajar. ada enggak berarti? Iya, kampus mengajar itu. Oh enggak Pak, harus satu. Oh, hanya bisa satu. Oh, hanya bisa satu ya? Oke. Satunya yang ngambil DPT Mitra itu mungkin, Pak. DPT Mitra maksudnya? Yang mata kuliah daring yang di universitas lain itu. Iya, yang itu maksud saya. Iya, Pak, saya ngambil satu mata kuliah kalau itu. Saya juga ambil. Sebenarnya targetan dari diktinya itu seperti itu. Kalian berangkat untuk pertukaran mahasiswa. Targetnya di weekendnya kalian bisa refreshing ke daerah-daerah, tapi dalam konteks pertukaran mahasiswa. Di weekday-nya kalian itu belajar online dalam program kampus mengajar itu, begitu. Sebenarnya seperti itu. Cuman sekarang kan karena ini angkatan pertama, regulasinya nggak jelas. Sama seperti kampus mengajar kemarin. Ya, ada satu lagi namanya kampus mengajar, mahasiswa itu datang ke daerah-daerah, dan yang anehnya itu sampai sekarang belum diakomodir pembiayaannya sama sekali oleh Dikti, begitu. Nah, itu yang membuat saya takut juga untuk melakukan luring kegiatan ini, gitu. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya. Terkait hasil rangkumannya itu, bentuk laporannya sudah disediakan oleh Bapak atau bagaimana ya, Pak? Oke, saya lihat di pada Dikti itu ntar ya. Karena kalau tidak salah, nah begini, untuk rangkumannya itu, kalian bisa lihat modulnya. Di situ ada rencana kegiatan, bisa dilihat. Ada rencana kegiatan. Kalau pra kegiatannya otomatis kalian tidak perlu gitu ya.
kalian nanti dibuat di Word blank, Word yang kosong. Nanti kalian buat judul, nama, dan identitas pribadi lah ya. Kemudian baru kalian tulis poin-poin yang mahasiswa mengetahui informasi dari narasumber sejarah Martakus tentang, kan itu masing-masing ada 3 poin: sejarah dibangunnya candi, jenis candi, kebudayaan di sekitar candi. Nah, poinnya yang kalian rangkum itu gitu dari informasi yang ada. Kemudian catat ya, kemudian apabila informasi dari saya kurang, kalian bisa gali informasi dari sumber manapun, media online atau cetak. Bisa difahami? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Itu Pak. untuk yang modul kebinekaan. Kemudian contoh ke modul ketiga ada refleksi. Refleksi ini belum saya submit modul petunjuknya ya. Oke, saya buka dokumen pribadi saya saja dulu. Maaf agak lama karena filenya sudah lama saya tidak buka dan pengajuannya udah dari jauh-jauh hari juga ini. Atau harus saya ini ya, saya coba share screen ya. Nah, ini untuk modul ketiga. Nah, di sini kan kelihatan telatnya kan ya. Harusnya kita sudah mulai dari September. Nah, ini contoh ini di modul refleksi perenungan. Oke. Di sana modul ketiga tadi ya. Ini refleksi. Nah, ini kalian bisa tugas kalian di situ membuat resume dari kegiatan tersebut, kemudian merekap semua pertanyaan beserta jawabannya yang diajukan saat kegiatan itu berlangsung. Kalau ini jenisnya kebinekaan, berarti sama seperti yang awal tadi. Inspirasi, nah ini untuk yang inspirasi, kita ada kebinekaan, refleksi, nah satu lagi kontribusi sosialnya.
Nah, selanjutnya tokoh menyampaikan materi ringkas, menarik, memberikan contoh ini. Kemudian peserta dipandu dosen berdiskusi. Pertanyaan-pertanyaan kuncinya seperti apa. Nah, jadi semua penyampaian dilakukan oleh tokoh tersebut. Nanti kalian akan explore sendiri, tanya sendiri, begitu. Dan mungkin ini juga akan tentatif juga sih kalau kalian bisa, kalaupun malam ya malam lah begitu. Karena kan saya pikir pertukaran mahasiswa ini agak santai gitu kan ya. Tapi ya untuk pematerian nanti kalau bisa dicocokkan gitu. Dan saya juga pastinya akan merekam itu dan menguploadnya di sana. Kalaupun ya, tapi saya tidak mau ini sebagai alasan kalian tidak hadir nantinya begitu. Kalau sekali saja untuk kalau kalian lihat trennya mungkin saya rekam, terus ada di satu sesi nanti kalian di bawah 10 yang hadir, saya akan ambil inisiatif, saya akan upload video saja tentang pembicaraan saya terkait modul refleksi ini. Bisa difahami? Artinya ya saya juga nggak mungkin mengakomodir semua keinginan kita gitu, karena kita ada 21 di sini. Mungkin ada 2 orang yang sudah mengundurkan diri ya. Berarti ada 19 orang, include saya berarti. Nah, di sini ada kegagalan apa saja, prinsip-prinsip, pengalamannya. Nah, seperti itu. Itu yang harus kalian explore dari pematerinya. Kemudian ini refleksi sama. Terakhir itu modul kontribusi sosial kalau nggak salah. Nah, ini modul kontribusi sosial. Saya pengennya, karena saya lihat trennya kemarin, kalian banyak dari UPI, PGRI begitu. Ya, saya pengennya kalian mengajar di daerah, di salah satu sekolah di daerah di sini gitu, di Riau ini begitu. Kira-kira saya pengennya kalian itu memberikan warna pembelajaran atau metode pembelajaran yang berbeda, minimal kalau bukan terbarukan, yang berbeda dengan kondisi di sini begitu. Kalian kita bisa nanti eksplorasi dulu, kita lihat bagaimana tren belajar di sini, terus nanti kita bisa terapkan metode terbaru dalam belajar bahasa Inggris begitu ya. Contoh lah, saya dulu juga pernah ke Kediri. Di sini ada yang pernah ke Pare, kampung Inggris. Tidak ada berarti ya. Nah, apapun lah bentuknya, saya pikir kita, apalagi orang-orang pendidikan seperti kalian, punya state of the art, perbedaan pola pengajaran yang kalian punya itu yang harusnya diinikan. Kemudian baru kita diskusi dengan guru program studi, dan di situ kalian memberi masukan pola pembelajaran seperti apa yang bisa diberi masukan ke sekolah tersebut begitu. Nah, sebaiknya ini adalah dilakukan secara offline atau luar jaringan seperti itu. Karena kalau tidak, ya pesannya saya pikir tidak akan tersampaikan seperti itu. Pesannya tidak akan tersampaikan. Sama juga ada di sini saya buat memasak rendang ya. Di sini sudah ada yang pernah makan rendang? Ada orang Padang di sini? Pernah, Mbak. Nasi Padang, Pak. Pernah makan di warung Padang, Mbak? Iya, di warung Padang, Pak. Nasi Padangnya nasi Padang di Jawa begitu, di Pulau Jawa?
Iya, Pak. Iya. Ya, Pak. Pastinya itu kalau di sini pasti berbeda ya. Nah, jadi kuliner-kuliner seperti cuman yang nggak biasa makan pedes bakal pusing di sini karena makannya pedes semua kalian anggap begitu. Tapi kalau saya orang Sumatera udah sekian lama tinggal di Jawa, saya juga nggak bingung juga makan. Kecuali mungkin udah lama, udah enek saya, manis-manis saya di tenggorokan saya. Begitu. Tapi kalau di sini ya paling standar sih pecel lele, pecel ada begitulah. Tapi itu pun juga pedas di sini semua. Begitu. Nah, ya kalau sepertinya kalau itu tidak dilakukan secara luring ya saya pikir tidak tersampaikan begitu. Cuman pun untuk apa namanya kalau di tengah jalan kalian harus berangkat ke sini, saya pikir nanti saya buatlah apa namanya di luar mungkin di luar program ini ya, karena ya memang dananya ada. Kalau seandainya turun, nanti saya buatlah semacam atau saya alokasikanlah dari program ini memang untuk tur ke tempat satu kali jalan mungkin ya, ke tempat yang sudah kita pernah bahas di modul Nusantara ini, kita tur ke sana begitu. Tapi dalam apa namanya dalam uh, waktu yang singkat gitu, hanya sebagai rekreasi seperti itu. Mungkin kita tidak sempat untuk mengeksplorasi bagaimana kebinekaan yang ada di tempat tersebut, budaya lokal bagaimana, itu nggak sempat gitu ya. Tapi nanti saya bisa lah kasih waktu atau saya ubah nanti apa namanya satu program, saya bukan saya ubah ya, tapi saya arahkan lah lebih tepatnya untuk mengakomodir semua yang sudah ketinggalan tersebut begitu. Saya pikir itu ya terkait dengan pelaksanaan modul. Terus untuk pelaksanaan hari tadi mungkin karena apa namanya kita di pertukaran mahasiswa ini santai, saya pikir nggak ada masalah kalau kalian bisa mengerjakan apa. Terus untuk presensinya pun karena bersifat tugas, kalau kalian sudah mengerjakan tugas membuat summary terhadap materi itu, nanti saya akan buka dalam 2 atau 3 hari lah presensinya. Jadi lebih santai saja begitu. Presensinya juga berarti tugas itu maksudnya. Karena pada diktinya saya lihat kalau sudah menginput tugas, lihat ya, open presensi. Nah di sini topik. Saya coba share dulu ya. Sudah masuk layarnya? Belum ya? Belum, Bapak. Sorry, belum saya klik tadi. Nah ini contoh presensinya. Atau presensinya kalau seandainya saya upload videonya mungkin di hari ini, mungkin presensinya saya buka di hari besoknya begitu. Kemudian ini saya bisa buka dalam 24 jam.
Ini waktunya. Ini masing-masing topik. Contohnya ini. Kemudian, nah ini. Saya bisa aja membuat view course. Cuman ya saya pikir nggak mungkin. Kita hanya dengan melihat saja, saya anggap kalian paham. Atau saya juga nggak yakin kalian bakal lihat seperti itu. Mungkin dengan ini, answer assessment. Nah itu. Jadi dengan kalian membuat summary-nya terus diupload di situ sebagai assessment, maka itu sebagai nanti kehadirannya atau presensinya seperti itu. Sampai di situ ada yang tanyakan? Pak, saya mau bertanya, Pak. Oke, silakan Anwar. Terkait untuk pengumpulan tugasnya, Pak. Itu tuh harus di waktu presence-nya, Pak. Karena sebenarnya ada kendala, Pak. Jadi nah, saya lihat di grup dosen itu sering ada kendala malahan. Iya, jadi batas pengumpulan tugasnya tuh semisal jam 12 malam nih, Pak. Nah, kemudian presence-nya itu di hari esoknya jam 9 sampai jam 11. Otomatis kan kami mengumpulkannya kan sebelum jam 12 malam, Pak, di hari sebelumnya. Itu sudah terkumpul, sudah submit gitu, sudah terkumpul gitu. Sudah submit. Nah, tapi di presence-nya nggak kehitung, Pak. Mungkin kamu pernah pengalaman seperti itu menggunakan Sepada Dikti? Iya, Pak. Ya, saya pikir tapi apakah itu terupload kah begitu? Sudah, Pak, sudah terupload, sudah submit juga. Sudah itu warna hijau. Bisa dilihat oleh dosen pengampunya? Sudah, Pak. Kalau sudah bisa, saya pikir nggak ada masalah. Tapi untuk kehadirannya masih absen. Kehadirannya masih absen, Pak. Belum attend. Begitu ya. Iya. Nantilah saya coba pelajari lagi ini Sepada Diktinya. Bisa nggak kita akalin gimana gitu supaya nggak terlalu ini. Tapi memang saya lihat keluhan dari dosen dan mahasiswa teman-teman saya juga seperti itu. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Bisa presensi seperti itu. Oke. Anwar. Ada lagi? Masukannya atau pertanyaannya? Halo Bapak. Oke, silakan Hasan. Perkenalkan diri dulu Hasan. Kamu saya lihat baru masuk. Iya Bapak. Perkenalkan nama saya Hasan dari Univ PGRI Bapak. Izin tanya Bapak, untuk mata kuliah ini hari apa ya Bapak? Hari? Iya, harinya. Saya pikir saya tidak akan tidak akan ketat dengan harinya Hasan, cuman nanti kalau mungkin untuk modul kebinekaan dan sistemnya luring, saya akan upload video. Artinya mungkin saya kasih waktu 1 hari 2 hari untuk kalian melihat video dan membuat summary-nya, begitu kan? Nanti saya di hari ketiga, artinya saya upload seharusnya itu dilakukan di hari Minggu ya, sesuai aturan itu benar seperti yang disampaikan oleh teman kalian, itu di hari Minggu. Nanti saya kasih waktu 1 atau 2 hari, artinya Senin Selasa, untuk supaya kalian agak santai membuat menonton dan membuat summary-nya. Nanti hari Selasa atau hari Rabu itu saya buat untuk mengupload tugas seperti itu.
Kemudian untuk ini apa namanya, modul refleksi atau inspirasinya nanti kita bisa bicarakan. Yang penting kalian terbuka saja dengan jadwal kalian di WA group tersebut. Walaupun ini catatan ya, walaupun saya tidak akan bisa mengakomodir semua masukan kalian, tetapi yang akan saya akomodir adalah bagaimana kesiapan pemateri dan juga apa namanya, suara mayoritas kita, seperti itu. Semuanya saya pasti tidak akan terakomodir, nggak usah jauh-jauh. Baru saya invite ke grup WhatsApp saja sudah ada 2 orang yang tidak bersedia kan. Artinya semua tidak akan terakomodir seperti itu pastinya. Tapi yang pastinya jika ada seperti itu saya tetap akan rekam prosesnya. Nanti kalau memang telat nanti bisa melihat videonya seperti itu, Hasan. Ada yang tanyakan? Baik, Bapak. Sementara ini belum ada, Bapak. Oke. Coba Bagas dulu. Mana orangnya Bagas? Saya lihat baru masuk juga nih Bagas ini. Halo Bagas. Mira. Risnanda mana orangnya? Hadir, Pak. Sudah perkenalkan diri tadi. Dari mana asalnya Risnanda? Belum, Pak. Oke, silakan. Baik, selamat pagi Bapak Afdol dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Risnanda Nur Anissa, biasa dipanggil Nanda, dari Universitas PGRI Madiun, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Terima kasih. Oke, berarti kalian ada beberapa orang dari satu prodi di sini berarti ya? Iya, Pak. Oke. Mungkin ada ini lagi. Andini mana? Andini Febite ini. Hadir, Pak. Oke. Asal dari mana Andini? Saya dari Universitas Merdeka Madiun, Pak. Oke, dari Madiun. Jurusan apa? Prodi? Dari Prodi Administrasi Negara. Oke, administrasi negara. Pernah ke Riau sebelumnya? Belum sama sekali, Pak. Belum sama sekali. Oke. Oke. Bagas ini nggak bersuara ya. Nur Aini sudah tadi ya? Sudah, Pak. Wilda? Sudah Pak tadi. Oke. Saya pikir itu saja yang ingin saya sampaikan di pagi ini ya, siang atau pagi ini. Mungkin sebelum saya tutup, ada lagi yang ingin disampaikan, ditanyakan? Dan seperti yang disebutkan, mungkin nanti dalam beberapa hari ini, atau paling lama Senin, itu video akan muncul di apa namanya, di Sepada Dikti kalian gitu. Ada yang tanyakan lagi? Bapak izin bertanya. Oke, silakan Arianti. Berarti Pak, kurang lebih kita belajarnya lebih banyak di Sepada ya Pak, daripada pertemuan seperti ini. Apa bagaimana Pak? Untuk video-video yang sifatnya saya harus ke lapangan, saya mungkin lebih ke Sepada, kalian nonton itu. Simpelnya begitu. Tapi kalau untuk refleksi, inspirasi, mungkin kita bakal video seperti ini. Begitu Arianti. Permisi Pak, mau tanya. Untuk videonya tuh, maksudnya tatap mukanya seperti ini, nanti kira-kira pagi atau kemungkinan bakal ada pergantian jadwal kayak pindah ke siang atau ke sore gitu Pak?
itu tergantung suara musyawarah kita nanti di WA grup. Kita maunya kapan kalian bisa lakukan. Saya akan lempar. Contoh nih, ini kan kalau kebinekaan itu kan hari Minggu gitu ya. Contoh refleksi atau apa itu kan di weekday, bukan di weekend. Nah, jadi nanti saya bisa sampaikan di WA grup. Saya sudah ada mengatur jadwal dengan narasumber begitu. Tawaran saya mungkin hari Rabu atau Jumat, contoh nih ya. Orangnya bisanya di waktu itu. Nah, nanti kita musyawarah bisanya kapan, nanti kalian bisa kapan. Suara musyawarah kita inilah yang akan menentukan kapan jadwal tersebut gitu. Tetapi catatannya tidak semua suara kalian bisa diakomodir. Ya. Pasti. Pun kalau seandainya kalian berhalangan di waktu tersebut, saya akan upload rekaman dari pertemuan itu di Spadadikti juga. Gitu. Di YouTube pastinya linknya ada di Spadadikti. Paham Andini ya? Paham Pak, makasih Pak. Yang lain? Ada lagi? Kalau tidak, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Kalau di grup WhatsApp, silahkan respon biasa saja ya, nggak usah kaku di sana.